Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dian Ika Susanti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Koneksi antar materi modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Pengalaman belajar yang saya peroleh setelah saya belajar modul 2.3 tentang kucing pada supervisi akademik. Kucing supervisi akademik merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan sebagai bagian untuk perbaikan pembelajaran dan pengembangan diri seorang guru. Kucing merupakan kegiatan kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi program kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Kucing dapat dilakukan antara kepala sekolah dan guru, guru dengan guru, serta guru dengan murid. Pengalaman belajar yang kedua, kegiatan kucing merupakan pengalaman baru bagi saya. Walaupun secara tidak sadar, setiap kali ada permasalahan, baik terhadap murid, rekan guru, maupun kepala sekolah, saya sering melakukan kucing. Kucing sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru yang berperan dalam menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat melakukan perubahan perilakunya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Peran guru dalam kucing. Kucing yang dilakukan guru dan murid merupakan sarana komunikasi untuk memberikan ruang kebebasan murid sehingga menemukan kekuatan dirinya. Guru berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among dikenal sebagai cara guru berkomunikasi dengan murid. Paradigma berpikir Among dalam kucing. Yang pertama, coach dan kucing adalah mitra belajar. Perspektif keselarasan dalam berinteraksi dan berdialog, di mana keduanya memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Dalam dialog, murid belajar mengenali kekuatan dirinya dan mengenali kucing secara mendalam. Kedua, emansipatif. Kucing membuka ruang emansipatif bagi coach dan kucing untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma, sehingga di situ timbul rasa percaya, selaras, apresiatif yang mengikat mereka atau keduanya. Yang ketiga, kasih dan persaudaraan. Ketika proses kucing, maka timbul kekuatan untuk memberikan semangat Tutwuri Handayani berdasarkan rasa kasih sayang yang ada pada coach dan kucing tanpa pamrih. Dan yang keempat adalah ruang perjumpaan pribadi. Proses kucing merupakan ruang perjumpaan pribadi antara coach dan kucing sehingga terbangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan diri dari kucing. Paradigma berpikir kucing. Yang pertama adalah fokus pada kucing. Yang kedua, ingin tahu lebih banyak dan bersifat terbuka. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri kuat. Sedangkan yang keempat, coach membantu kucing membuka peluang-peluang baru atau ide-ide baru. Prinsip-prinsip yang ditempuh dalam kegiatan kucing yang pertama adalah kemitraan, di mana adanya tujuan yang disepakati dari percakapan yang timbul dari kucing. Yang kedua, adanya percakapan kreatif, percakapan dua arah untuk menggali, memetakan situasi kucing sehingga menghasilkan pemikiran dan ide-ide baru. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, adanya kesimpulan dari kucing dan menghasilkan rencana-rencana tindakan selanjutnya. Kompetensi yang dimiliki dalam kegiatan kucing yang pertama adalah present, hadir secara utuh, sabar, terbuka, dan rasa ingin tahu lebih banyak.
Yang kedua, mendengarkan aktif. Merupakan kemampuan fokus pada apa yang dikatakan lawan bicara dan mampu memahami makna yang tidak terucapkan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang lahir dari proses mendengar, terbuka, membuat kunci, menggali, merenung, mengingat, dan menghubungkan apa yang dipikirkan serta diajukan pada saat yang tepat. Yang keempat, mendengarkan dan bertanya dengan rasa rich, honestly, smart, action. Alur kucing dalam Tirta. Yang pertama adalah langkah menanyakan tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua, melakukan identifikasi untuk menggali dan memetakan situasi saat ini serta menghubungkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk melakukan alternatif rencana aksi atau ide. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, berkomitmen pada langkah-langkah selanjutnya. Pengalaman belajar kucing dalam supervisi akademik yang pernah saya lakukan. Ya 4 sampai 5 tahun itu kelompok abu yang saya terus itu kan biasanya tukang mobile dia dari sekolah itu sudah semangat 45 bulan lah saya semangat tetapi ini sampai tempat mobile itu anaknya takut terus tidak mau ditinggal anaknya. Dan itu namanya di situ kemudian dia kan namanya banyak yang dia lakukan teks mobile ini sama dengan orang-orang yang anak dia jadi bertemu tahun dan sampai terus saya juga adalah kita tanamkan namanya kantor tribun untuk misalnya jam nyanyi kita tampilkan dan nanti kita tampilkan untuk berani melakukan itu tadi melatih mental anak yang berani tampil di depan ketemu orang baru dan tidak tahu. Ini juga kita tentang misalnya itu untuk mental. Bagaimana seandainya misalkan kita juga mengundang ya, kalau misalnya di dalam kegiatan lomba untuk kegiatan lomba misalnya anak diajak untuk Iya, sabun sudah kami lakukan. Misalnya lomba yang pertama itu lomba sama teman ya Bu ya misalnya lomba lomba antar kelas juga ada. Memang kegiatan lomba tersebut sebelum di tingkat kecamatan memang untuk lomba-lomba itu sudah dilakukan antar teman juga. Terus antar sekolah itu di tingkat terus ini juga ada.
Karena juga dilatih untuk berlatih bertemu dengan orang baru juga ya Bu ya. Misalnya TK saya bertemu dengan satu perusahaan ada sekitar 5 TK ya, jadi awalnya belum kenal, jadi bisa luka atau seperti itu. Itu sudah ada komitmen atau mungkin tantangan yang Pak Duta buat untuk mengapa mental anak-anak untuk supaya tidak minder atau seperti tidak tampil di lomba. Tapi pada dalam ketika ini rencana apa yang akan Pak Duta lakukan untuk mendukung apa kelancaran dari kegiatan yang kontinental pada anak-anak. Iya Bu. Rencana ya tetap itu memberi pelatihan pada anak kita juga tentang pewarnanya, tentang tetap saya dan juga mengundang rekan sejawat atau teman sekolah lain yang mempunyai basic dan seni, jadi bisa membimbing anak-anak dengan lebih bagus lagi. Terus terkait agar anak tidak dapat tadi ya punya mental yang bagus ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan milih anak yang sedikit banyak mentalnya sudah terbangun ya Bu, misalnya anak yang sudah berani masuk sekolah sendiri tanpa misalnya diantar terus ibunya pulang, itu kan berarti kan sudah ada bibit untuk kemandirian juga sudah ada, terus kalau beraninya juga sudah muncul ya Bu. Terus mungkin nanti saya juga akan mengadakan event kecil untuk melatih anak untuk tampil di depan orang banyak, nanti bisa diselesaikan dengan oleh orang tua atau mungkin juga pada sekitar TK seperti itu. Ini Pak Tito. Kita punya rencana aksi yang bisa sudah mana yang saja untuk bekerja sama di sana mewujudkan impian dari Pak Tito untuk mengangkatkan anak-anak desa Pak Tito bersampai prestasi di mana hasil dilatih, kemampuan untuk hasil dalam waktu 19 juga terlatih itu siapa saja juga yang bisa diberikan kepada kita. Iya Bu, jadi nanti saya akan pertama koordinasi dan kerjasama dengan kepala sekolah yang terutama ya Bu ya, kepala sekolah, terus nanti juga akan jawab dengan orang tua juga yang punya nanti kami juga bersama dengan orang tua nanti punya pada sekolah kita media untuk menggambarnya, mungkin nanti di rumah dengan dibantu oleh orang tua agar anak pun pada tinggal tetapi dibantu dengan orang tua juga. Terus tadi kami rencana juga mendatangkan semacam tenaga ahli ya tenaga ahli mungkin dari rekan sejawat kami yang punya basic di bidang seni, mungkin kami juga bersama dengan pihak lain teknologi yang ada di luar sekitar TK kami ya mungkin terus lagi pabrik roti di situ kan banyak banyak karyawan yang notabene dari luar desa ya Bu ya, jadi nanti anak-anak kami bisa lebih tidak takut lagi ini mengenal orang betul orang baru tidak takut seperti itu. Pak Tito dan rekan sahabat saya sudah selalu membimbing anak-anak. Bagi anak-anak yang punya keberanian mental, punya keberanian untuk juara. Terima kasih juga ya. Pengalaman belajar kucing dalam supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Pengalaman belajar kucing sudah saya dapatkan baik pada sesi praktik kucing maupun dalam kegiatan demonstrasi kontekstual kucing untuk supervisi akademik. Beberapa pengalaman itu mencoba menerapkan alutsista dalam kucing. Ada kendala-kendala ketika kucing saya lakukan, terutama kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggali kunci tentang inisiatif-inisiatif atau ide untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sebagai pendengar aktif, terbuka dan rasa ingin tahu sudah saya coba terapkan untuk membantu kunci. Kemampuan untuk merancang kegiatan observasi mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi sudah dilakukan dalam kegiatan demonstrasi kontekstual. Kegiatan pra-observasi dilakukan dengan menanyakan tujuan kegiatan observasi, kompetensi yang akan dicapai, serta instrumen penilaian yang digunakan. Kegiatan observasi dengan memotivasi kunci dalam mengembangkan pembelajaran. Kegiatan pasca observasi melakukan kegiatan analisis hasil observasi berbasis data, memberikan umpan balik, merencanakan kegiatan pengembangan dan rencana aksi.
Pengalaman kucing dengan murid. Pengalaman kucing dengan murid sudah saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Ketika murid mendapatkan tugas kelompok untuk mengerjakan permainan sistem gerak manusia, beberapa kelompok mengalami kendala untuk mengerjakan tugas bersama. Ada sebagian kecil dari teman mereka kurang berkontribusi dalam kerja kelompok. Maka saya membangun dialog dengan mereka untuk membantu menemukan solusi yang berasal dari inisiatif mereka sendiri. Walaupun pada saat itu alur Tirta belum saya gunakan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai pendidik wajib menjadi tuntunan untuk murid sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.